Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi turja syafa'atuh. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatiz, para guru-guru, para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, wabil khusus ketua panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Musalla Al-Ihsan Al-Ihsan, dan juga tawakupan pengajian sementara menyambut bulan suci Ramadan. Ketuanya siapa ketuanya? Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Haji Rusdi SAG. Sama sama saya, sama. Dia sarjana agama, saya alam goib. Beserta jajaran panitia lainnya, semoga Allah kasih sehat selalu, panjang umur. Bisnisnya biar meledang. Sepanjang umurnya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ma'sum ada ya? Assalamualaikum Kiai. Ini pakunya wilayah apa namanya? Dongkal, termasuk sini Marga Jaya. Beliau pakunya. Doain umur beliau panjang sampai hari kiamat, 2 hari baru mati. Sampai hari kiamat 2 hari baru mati dah. Sebab kalau kiai umur pendek kasihan jamaah, bener gak? Jadi kiai-kiai, ustaz-ustaz umurnya biar pada panjang ya. Amin apa apa kagak mau amin. Kan tadi udah doain umur panjang sama. Karena dengan adanya ulama insya Allah kampung terang. Dengan adanya ulama kuntilanak nggak ada, genderuwo nggak ada. Tuyul mah banyak, tuyul mah banyak. Nih ibu sering ngeliat tuyul kan ya? Dengan adanya ulama, yang gelap jadi terang, yang sulit jadi mudah, perkara ibadah insya Allah barokah. Amin. Karena ada pengajian. Saya hormati Pak Haji Sulaiman, pemborong. Terus kalau saya lihat di status dia sama mobil gede mulu, ada itu mobil beko. Masya Allah. Sarjana sains ya? Ya ekonomi. Masya Allah. Luar biasa. Semoga beliau sehat panjang umur. Nintar mengundang saya, dia nintar nih. Kalau kemarin saya dijemput hujan-hujan, ini mah jadi jai langkung. Pergi kagak diantar, pulang diantepin. Kata dia pas kagak tahu, diselokin ya. Oke siap. Saya mah gak begituan. Dijemput, alhamdulillah. Kagak dijemput, yang penting tahu alamatnya. Bener gak? Saya mah kagak macem-macem. Juga kagak makan DP, enggak saya mah. Nah, yang lain makan DP ya. DP lain, hotel lain ya. Masalah. Kalau kagak dikasih segitu kagak datang, bener gak? Kalau ada mau balik kayak gitu jangan undang lagi. Itu isinya sudah bukan lagi ngajak akhirat. Bener gak? Romana namanya begitu penasaran loh. Nih yang begini nih.
Yang begini nih, tuh kayak Kiai Maksum tuh yang ikhlas lillahi. Kalau yang ikhlas biar gedean kasihnya. Setuju kagak, Bu? Kagak aja kata. Yang saya muliakan para ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin para jamaah sekalian yang hadir pada ini malam, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Kedua sehat. Amin. Ketiga banyak rezeki, banyak duit. Amin. Tapi niatin untuk bekal ibadah, bekal sedekah. Amin. Niatin ya. Jangan udah punya duit pelit, jangan. Ntar diambil paksa sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urusan lancar. Amin. Anak, mantu, cucu semuanya pada sembahyang. Amin. Tetangga pada akur sama kita. Amin. Sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Semuanya taat ibadah. Amin. Dan wafat kita suatu saat nanti husnul. Udah tuh, hidup harus sempurna ya. Amin ya rabbal. Amin. Suasana Isra masih ada. Walaupun ini sudah bulan Sya'ban, masih ada. Jadi Isra paling pendek peringatannya. Tanggalnya 27. Liwat 28, 29 udah bulan Sya'ban. Boleh nggak Isra sekarang nih? Boleh. Bulan puasa boleh nggak? Agak boleh, itu manuzulul Quran. Itu mah giliran Nabi nerima wahyu. Nah, sepertinya peristiwa Isra Mi'raj ini kurang gaungnya, kurang ketimbang Maulid. Padahal antara kelahiran Nabi juga penting, tapi jauh lebih penting adalah peringatan Isra Mi'raj, karena di dalamnya membawa satu amanat yang maha luar biasa, yang menjadi penghulunya seluruh ibadah, sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini sekarang udah banyak ditinggalin sama anak muda, bener gak? Jangan kegirangan betul-betul baik, pikirin tuh anak lu semua itu. Jangan pada tertawa, sedih. Anak aku sembahyang ketawa. Ini makanya sesudah Isra saya mohon kepada para bapak, para ibu kudu cerewet sama anak. Kalau belum bangun saya blok, berani gak nyeblok anak suruh sembahyang? Berani gak? Berani. Takut kayaknya mah. Hajar terus. Kalau lu kagak sembahyang, lu sampai gue nyaksa gue di kuburan, begitu. Kalau kagak mau sembahyang juga, kupingnya ajanin. Ajarin sekencang-kencangnya, kalau perlu baru nangis. Biar tuh anak sadar. Bener Bapak Ibu sekalian, apalagi sekarang udah ada game online. Itu bocah kalau udah kena game online udah kagak mau ngaji, udah kagak mau sembahyang. Saya punya tetangga, itu kalau malam minggu sampai azan terus aja. Sampai saya udah baca Yasin sampai udah 5:30 terus aja. Emaknya diem aja. Kalau keluarga kita kayak begitu, kita bakal diseret sama anak-anak kita semua ke dalam neraka. Na'udzu. Anak mah kuntilanak, Bu. Kuntilanak genderuwo anak mah. Orang tua lagi diem, ditakut-takutin. Kita sakit ditawain, bener nggak? Sehingga ada istilah anak 10, orang tua sakit 1, bekia-kia ngerawatin, bener nggak? Bener nggak, Bu? Tapi orang tua 1, anak 10, semuanya kempanan. Menjanda kagak punya apa-apa, udah tuh anak-anaknya tiap pagi dikasih bihun sama nasi. Bihun sama tempe. Atau mah bihun lagi. Kan lu kagak punya bapak. Kata anaknya, udah mak kawin lagi, gue udah tua, kagak laku, udah peot. Tuh orang tua, 10 anak kempanan ya Bu ya. 10 anak kerawatan, bahkan pada jadi orang gedean. Tapi anak 10, orang tua 1, orang tua sakit, diharap-harap kapan matinya. Na'udzu. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya katakan sekali lagi, sebuah peristiwa yang luar biasa. Sering saya katakan haji mahal, nunggunya 26 tahun. Lalu sekarang umur kita 50 tahun. Keburu pergi haji sampai 26 tahun, berarti umur kita 76. Itu udah campur penyakit, asam urat, jantung, darah tinggi, liver. Pas mau berangkat meninggal dunia. Bener gak?
Makanya kalau mau berangkat haji setor pas dari SD. Iya dari SD. Ntar pas berangkat usia SMA atau SMP, segar bugar tuh. Setor haji umur 60. La ilaha illallah. Udah berapa tuh? 6, 7, 8. Ketuaan. Tapi tenang. Nanti di tengah ceramah akan saya sampaikan ada satu kerjaan, satu ibadah yang pahalanya sama dengan haji mabrur. Bahkan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakan haji mabrur. Mau dengerin gak Bu? Tungguin PSE beres ya. Jam 2. Nabi SAW menerima perintah sholat 5 waktu dengan penuh keagungan dan penghormatan. Sebelumnya dibelah dada Nabi, ditambah kesuciannya, bukan Nabi dadanya kotor, bukan. Ditambah kesuciannya, dikasih ilmu hilim. Dibawakan air zam-zam dari surga untuk mencuci hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akan menempuh satu perjalanan yang malaikat saja nggak nyampe ke sono. Sidratil muntaha, masya Allah, dahsyat luar biasa. Ada ulama yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi hari Jumat, malam Jumat. Cuma tidak masyhur itu pendapat. Yang jelas tanggal 27 daripada bulan Rajab, Bapak Ibu sekalian. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Nabi mengalami banyak tantangan, hinaan, cercaan, caci makian dari kalangan kaum kafir Quraisy. Setelah Abdul Muttalib, Siti Khadijah meninggal sudah tidak ada lagi backing yang kuat untuk mengawal dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kerasnya tantangan, cobaan, hinaan, caci maki, bahkan hendak dibunuh. Cuma hanya satu, ingin mengajak orang masuk ke dalam surga. Bayangin tuh Bapak Ibu sekalian. Kita mau terima enak, jadi Islam udah terima enak. Makanya kalau lagi baca selawat, bayangin bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ketika kita membaca salawat Nabi saat mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bayangkan bagaimana dahsyatnya perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kagak digaji, kagak dibayar. Ya. Iya Pak. Kagak digaji, kagak dibayar. Makanya mohon maaf kalau ada mau balik target jangan diundang. Itu menyalahi aturan daripada aturan Nabi Muhammad. Tanya untuk Kiai Masum, ya Kiai. Haram hukumnya. Sebab bukan lagi dakwah dari hati ke hati, tapi dari kantong ke kantong. Nyarinya pantas. Mubalik banyak dipanggil, yang mahal-mahal. Tapi apakah bisa merubah akhlak satu masyarakat ketika sesudah merayakan Isra ataupun Maulid? Berubah enggak? Tetap aja begitu. Sebab yang diundang kiai kantong, yang nyarinya kantong lagi. Cari kiai yang ceramah dari hati, akan masuk ke dalam hati, insya Allah. Bukan saya, bukan. Terus kalau bilang gua sombong namanya gua. Bukan saya. Pokoknya kiai yang kagak pakai target, itu insya Allah tuh kiai rata-rata ikhlas karena Allah. Makanya saya kalau diundang, kalau ada yang nanya, Pak Ustadz kira-kira berapa duit? Saya kadang-kadang agak menyaut. Ayo Pak Ustadz, katanya biar enak sama enak. Gitu. Akhirnya kata saya, biasanya kalau bayar kiai mahal berapa duit? 10 juta, samain, kagak berani. Tapi nanya, ngeledek itu. Saya bilang kalau biasa manggil kiai yang mahal berapa duit bayarnya? Ya ada yang 15 juta, 20 juta. Saya samain kayak gitu. Itu mau kemahalan lah, lo kagak kemahalan. Iya saya kata gitu. Kayak kemarin Pak Haji Sulaiman nanya saya, beliau nanya sama saya, biar enak sama enak. Kata dia 1,5 M.
Jadi saya mah diundang ceramah udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Adapun di amplopnya kecil gede itu mah urusan Allah. Urusan Allah dan keputusan panitia. Orang aja mikirin Mbak ini. Pusing dia Ustaz. Emang nggak mau pusing? Nyawer biduan girang ya, Bu ya. Iya. Nih ntar mau puasa no, guru kita no, kiai kita no, kasih buket. Buket ya? Yang duit itu dipejeng-pejeng. Itu jangan 20 ribuan, cepean. Lah iya, nih Masya Allah guru-guru kita. Ini ulama-ulama kita di akhir zaman tugasnya berat. Ngajarin babanya, ngajarin emaknya. Babanya, emaknya pada ngaji, anaknya terbengkalai, bener gak? Anaknya diserang sama itu media sosial, game online, nauzubillahimin. Lagi batuk mulu ini. Kebanyakan ceramah. Nih tadi habis baru pulang dari Bangkok. Nyari ayam menjadi jambu. Bangkok. Nyari ayam kan ayam Bangkok di Bangkok. Tuh, ada yang tahu tuh. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salat yang begitu luar biasa yang diamanatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga. Masya Allah. Jadilah para orang tua seperti Nabiullah Yakub alaihissalam. Pada saat beliau hendak mengembuskan napas yang terakhir, beliau berwasiat. Beda dengan orang Margajaya wasiatnya. Orang Margajaya kalau meninggal wasiatnya begini, tong, terus di tanah gua yang di samping untuk alam sutra jangan lu jual. Emang apa? Gua udah jual duluan. Kalau kita selalu ngomongin banda, harta. Ntar kalau gua mati pada makan apa lu? Makan nasi lah, Mbak. Jarang ada orang tua ntar kalau gua mati lu masih pada sembahyang apa kagak tong? Hai bini, lu kalau gua mati kawin lagi apa kagak? Saya bilang ini, ibu kalau punya laki soleh, bu, kalau punya suami soleh, sayang, terus santri pasti soleh ya, sayang, perhatian, kagak belagu-lagu. Kalau ibu jadi janda, andai kata suaminya itu meninggal duluan, jangan kawin lagi. Saya pesen nih, kagak bakal ketemu nanti sama beliau, sama suami ibu tuh. Kecuali suami yang pertama brengsek, bau ketek, belek, jelek, udah rupa-rupa dah, galak segala macam, boleh kawin lagi. Kalau udah punya suami soleh, ya ganteng mah kagak masuk lah, nggak masuk hitungan. Sebab buat apa ganteng kalau jahat? Ya, mendingan sedang-sedang aja. Ganteng kagak, jelek kagak. Ya sedang begitu. Bini juga sebetulnya kalau kebangetan cakep kita nggak ada juga zaman sekarang mah. Ya zaman sekarang kita boncengin dia telepon orang kurang ajar tuh bini. Tapi bukan perempuan sini. Perempuan sini mah HP dikasih laki semua. Pas diperiksa raja ada isinya. Ya paket mulu ibu ya. Masya Allah. Jadi kalau punya suami yang soleh, sayang sama ibu, menjadi imam, betul-betul imam dunia dan akhirat. Kalau dia meninggal, ibu jangan kawin lagi sampai mati, jangan kawin lagi. Ini dia nih. Ini yang itu dia yang ngomong, janda bukan itu? Hah? Janda apa punya laki ini? Janda. Iya. Ini kan saya lagi ngomong, kan katanya pengen ketemu sama suami nanti di sorga. Nggak bakal ketemu. Sebab biasanya kalau lakinya benar, terus kawin lagi. Apalagi perempuannya ada genit. Itu dapetnya cecodot. Codot, kampret, kalong, kadal, buaya. Rupanya emang ganteng, ngomongnya manis, semanis madu. Tapi ujung-ujungnya lu deret. Deret, mau gitu mau. Akhirnya ngomong begini, mendingan laki gue yang mati, dia mah gue kata apa dia baik. Gue pulang kerja, gue pulang ngaji, gue suruh ngangkatin jemuran mau. Sama gue sayang, kalau gue melin dia baik.
Makanya mati itu. Seringan comel. Laki dia. Stres dong. Dan bagaimanapun kalau laki soleh mabu itu ibarat inten permata. Sama. Laki juga kalau punya bini soleha itu kayak inten permata. Cakep mah relatif Pak. Mang Rusdi, Bang Haji. Ini kan dia pembisnis, jangan kawin lagi. Setuju nggak Bu? Setuju. Kan masih keren ini. Orang biasanya kalau dicoba banyak kan lagunya tengil. udah nyampur udah kagak mau orang sini, nyampurin sama teman-teman lain. Di mana tempat mampirnya diskotik? Iya, alasannya ngelobi bos. Itu begitu emang. Minumannya bukan lagi larutan, topi miring. Ini minuman kiai. Sebab kiainya pada panas dalam. Ya obat ini benar. Masya Allah. Jadi ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebagai orang tua harus berwasiat sebagaimana wasiatnya Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, apa yang kamu sembah sesudah ayah ini meninggal dunia? Katakan begitu dari sekarang. Hai istriku. Ya kita nyautin. Ini orang sini manggilnya apa? Wahai istriku, saat aku hidup bersamamu, kau sholatnya rajin, puasa rajin, tarawih juga rajin. Apakah sesudah papa meninggal dunia kau masih mau melakukan hal ini? Bu, tuh begitu ya. Bini, kata gitu. Hai anak-anakku, kumpulin tuh. Makanya mohon maaf ini, sholat jamaah dalam 7 malam maghrib. Kan mulainya dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau bisa 1 malam sholat berjamaah di rumah. Sholat jamaah di rumah. Jadi imam. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyampaikan dakwah kepada keluarga. Dakwah dari kiai kagak cukup. Sebab kiai sekarang dakwah ntar kiai pulang lupa udah. Bener gak? Yang diingat bukan isi ceramah, lucunya yang diingat. Akhirnya begitu, ilmunya kagak nambah-nambah. Ya kan? Oke, aja lucu undang lagi. Ngapa sih begitu kalau ngomong? Kalau kiai galak pun nggak setuju ibu ya? Bu ya? Iya, kayak anjing monyet lu. Kan ada kiai ngomong gitu Habib tuh, ya. Anjing lu, anjing, babi, monyet, na'udzubillahi min. Zaman sekarang ada begitu yang begitu, tapi diundang lagi ya. Itu yang undang goblok lagi begitu. Padahal zaman dulu kita ngomong begitu malu ya Bu ya. Jangan pula ngomong anjing, babi, monyet ke orang. Ngomong ustad ngomong buset kagak pantas. Ya. Ya gak Ki Ma'ruf ya? Ustad ngomong buset kagak pantas. Iya ustad ngomong buset. Ya Bu ya. Agak pantas. Ustaz Pak ngomongnya Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah. Tuh Ustaz Pak ngomongnya begitu. Ya nggak Ustaz? Iya. Masya Allah. Jadi katakan kepada keluarga kita, anak kita, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah kalau nanti ayah sudah tiada, ayah sudah mati? Apakah masih mau ngaji? Apakah masih mau baca selawat? Tadi yang dibaca apa itu? Diba ya? Diba. Ya udah itu selawat kita tuh berdiba, apalagi berjanji tuh selawat kita, yang lain mah bukan. Udah itu aja tuh ya Kiai. Itu Ahlus Sunnah wal Nahdlatul Ulama itu kudu kita. Kalau perlu diapalin Pak, rawi diapalin Pak. Tong, rawi apalin. Jangan begini be selama-lama itu kalau mati lampu bagaimana mati lampu ayo. Orang NU Yasin kudu apal, bener gak? Jangan selama-lama baca, siapa juga bisa baca mah. Rawi apalin, Yasin apalin, Tabarok apalin. Kenapa? Itu warisan daripada ulama-ulama Nahdlatul Ulama dari zaman dulu. Kita jaga, kita pelihara sampai akhir hayat kita. Ini warisan. Tinggal baca kan enak. Itu ngarangnya setengah mati ya itu. Ngarang gituan tuh, Ustaz Pak Haji. Iya ngarang ituan tuh. Apa namanya? Kita berjanji setengah mati. Kita tinggal baca. Kadang-kadang kagak mau ngapalin. Kadang-kadang bacanya selagu-lagunya kagak pakai tajwid. Yang enak bacanya. Al jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi
ngomongin surga, itu ngomongin surga. Kudu enak. Jangan bacanya kagak enak. Al jannatu wa na'imuha sa'du lima yusolli wa yusallim barik alaih. Kagak enak. Masa ngomongin surga begitu? Al jannatu wa na'imuha, bermula surga dengan segala kenikmatannya. Tuh, enak tuh Pak. Al jannatu wa na'imuha sa'dun, dibahagiakan, diberikan lima yusalli, kepada orang yang membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Tuh, ulama Syekh Ja'far Al-Barzanji bin Husain bin Abdul Karim, karangan beliau tuh. Pembuka daripada kita berjanji udah ngomongin soal sorga. Pengen masuk sorga, banyakin baca ntar kita baca selawat ya Bu ya. Ntar. Nah. Jadi dalam 7 malam tuh, 7 maghrib, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, satu waktu sholat di rumah berjamaah ya. Bang Haji, Pak Haji Sulaiman ya, istri, mantu, ya kan, anak cucu barisin. Ustaz, saya baru tamat Iqra doang, ini bagaimana ya? Tapi alhamdulillah bisa kan? Bisa sih. Terus surat yang panjang nggak bisa, yang pendek bisa. Apaan? Inna atayna qul ajar udah. Nggak apa-apa. Usolli fardhul maghribi Salasa wa Kamis Jumat Sabtu Minggu. Salasa raka'atil mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Coba geget enggak? Ya kan belum pernah ngimamin di tempat, di musola atau masjid, jajal ngimamin di rumah. Sebab itu kewajiban. Pernah nggak Pak? Selama ini pernah nggak? Belum pernah ya? Ada yang udah pernah ada? Kalau yang belum pernah, dicoba. Jadi dalam seminggu pre dulu, sholat jamaah pre, sehari aja. Ya misalnya atau sebulan sekali, ya sholat di rumah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia imam ceritanya nih. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bini, anak, mantu, cucu pada amin. Dalam hati kata bininya, enak juga laki gua suaranya ya. Dia kata bininya tuh dalam hati. Terus membaca, apa nih gua, kata dia. Udah ngatain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lupa. Ya kan orang imam baru itu nggak sapa Ustaz kayak kiai kayak kalau sejak berujak baru itu jadi imam grogi, apalagi di belakang mantan mertua udah dah. Apalagi di belakang yang punya apa yang kita ngutang sama dia. Terus kalau lagi nembak mulu, itu makin grogi aja itu. Jadi imam itu grogi ceritanya nih. Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya mah enak, bismillahnya mah. Inna lupa lagi aja. Kalau tadi udah dibilangin surat panjang kagak bisa, udah yang pendek-pendek aja. Apa Ustaz? Inna atayna. Lupa rupanya. Akhirnya bismillah lagi ketiga kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Kata cucunya, engkong gue enak kamar suaranya ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dia yang jadi dia imam kaget, yang jadi imam kaget dalam hati, kok baca itu bininya mau ruku kagak jadi. Akhirnya kata bininya, ngomong dah, bang, emang yang mati siapa bang? Masya Allah. Baca surat yang pendek, inna a'tayna. Orang kan kalau lupa mah susah, mau pendek mau panjang ya. Saya tuh ya itu pasti pernah ngerasain lupa dah. Saya juga pernah ngerasain lupa itu, benar. Orang kalau lupa udah nggak usah dikomentarin apa-apa dah. Masa Ustaz lupa, emang dia malaikat? Sama aja orang mah. Sok kiai lupa, sama aja. Makanya kalau sholat berjamaah tuh kalau imam lupa jangan teriak, mam, ruku mam, batal begitu mah. Ada aturannya. Kalau lelaki subhan, kalau perempuan tepuk nih, gitu tuh. Kalau perempuan sama perempuan, sholat berjamaah perempuan sama perempuan. Di sini kalau terawih perempuan laki jadi satu, batal itu mah. Enak bener sebaik jadi satu. La ilaha illallah. Besok gue sebaik sendiri dah. Maksudnya perempuan di belakang gitu. Maaf, perempuan di belakang laki depan. Emang kudu begitu. Sebab perempuan kalau dipisahin rese, sebaiknya rese mending campurin. Ya Bu ya. Jadi perempuan di belakang sini ya. Laki di depan. Masya Allah. Jadi penting itu menjadi imam penting. Beres sholat ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata bininya, tumbenan dia nih, gaya Omai Rama. Alhamdulillah. Lah boleh aja ya. Siapa yang mau ngelarang kita sama bini kita? Gue mah bukan kiai bayaran, bukan gue mah. Apa baik gaya gue ya? Ini ngomong dewek gitu. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang aku cintai Ani, istriku. Lempangan bini namanya Ani. Anakku Ridho dan Piki. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, ma ta'buduna min ba'di. Wahai istriku, Ani, bukankah pernah ku katakan kepadamu sebelum kita menikah, kau harus menjadi istri yang taat kepadaku. Kata bininya, iya Bang Mama. Bininya sama lagi, sama PA-nya sama. Ya PA bener nimpalin, iya Bang Mama. Kata bininya. Masya Allah. Aku tidak akan rela memejamkan mataku. Aku tidak akan ridho hatiku meninggalkan dunia ini sebelum kalian berjanji di hadapanku. Semasa aku hidup sampai aku meninggal dunia, kau tetap mengerjakan sholat 5 waktu. Bagaimana, setuju? Oke, kalau kita menyanyi bersama-sama. Masya Allah. Sedap gak bu kira-kira punya laki begitu? Sedap sekali-sekali. Habis itu doa. Belajar aja doa. Kadang-kadang ngaji lama-lama baca doa nggak bisa. Gimana sih? Pulang haji kan banyak ya. Jamaah pengajian pulang umroh, pulang haji, jamaah datang pengaji doain kita biar kita bisa pergi haji. Nyautinnya apa? Kita kagak bisa apa-apa. Kata kita tahun geblek lu pergi haji. Kan begitu nyautinnya ya. Kagak bisa apa-apa aja kata. Tahun geblek pergi haji. Makanya kudu bisa baca doa. Nih saya ajarin nih. Kalau belum bisa mah gampang baca doa. Pertama bismillahirrahmanirrahim. Kedua baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketiga doain orang tua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Kalau jamak mah. Kalau sogiro orang tua dewek. Jadi ini ibu-ibu yang udah pada bukan yang pada berumah tangga, ibu-ibu ya, kalau doa jangan Allah pilih junubi itu mah ibu dong dewek.
Orang tua dewek, mertua ke bawah, ntar kalau dia denger, mantu sial lu, mantu rese lu, babal dong lu doain gue kagak. Ya kalau lakinya apa mertuanya pinter, ayo, kayak Bang Rusdi. Jadi kalau udah berkeluarga doanya jangan lupa pilih. Allah maghfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Begitu. Ya Allah, ampunilah kami dosa orang tua kami. Itu orang tua kita, bapak ibu kandung, bapak ibu mertu. Apalagi kalau bini banyak, wah itu kudu panjang itu doanya. Sebab orang tuanya banyak. Ya kan 4 ya. Berarti 8 berarti 8 ya. Itu yang repot kalau meninggal. Semua itu ziarahnya repot, ziarahnya itu. Mana musim hujan. Makanya udah kawin atu aja, jadi repot semua. Ya, bener nggak? Masya Allah. Jadi doanya Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma shighara. Kalau buat keluarga, waliman haqqun alaina, enggak usah repot-repot. Bagi orang-orang yang menjadi hak tanggungan kami. Siapa? Suami, anak, mantu, cucu, ponakan tuh tanggungan kita kan tuh ya. Termasuk guru-guru kita. Masuk ke situ, masuk tuh. Baru ke sononya wali jami'il muslimina wal mu'minina al ahya'i minhum birahmatika. Gampang apa susah itu? Coba lu baca praktekin. Udah habis itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina walhamdulillahi rabbil. Gampang apa susah baca doa? Udah pada selamatan lu kalau gampang mah. Zaman dulu kan kalau keselamatan masalah sampai nungguin amil, kagak ada yang bisa baca doa. Sekarang mah amil telat dihajar sama bocah. Udah kita aja yang bacain. Bocah mana bisa baca doa, bener nggak? Bener nggak? Tuh doa begitu bisa bu? Gampang itu mah. Pertama bismillah, kedua selawat, ketiga kedoain orang tua, keempat Rabbana atina, kelima tutup walhamdulillahi rabbil. Udah silakan makan tuh gitu ya. Kalau selamatan ya. Bener nggak? Itu begitu. Itu wali jami'il muslimin wal muslimat. Itu tetangga yang Islam tapi jahat kebagian dia. Hebatnya Islam tuh. Walaupun tetangganya jahat, sering monyong-monyongin dia gitu. Sering monyong-monyongin. Sering menjep-menjepin. Itu dia mah duitnya banyak, gue pantas. Gitu. Itu dia mau kemana itu? Jalan-jalan mulu. Ya orang kan kalau kagak demen sama kita begitu. Soal itu mah sama. Ustadz lebih banyak musuhnya, tanya no Kiai Ma'ruf no. Ustadz lebih banyak musuhnya. Saya banyak banget yang musuhin. Sebab bininya pada demen saya semua. Ya orang ngaji sama saya kan kudu demen sama guru maya. Oh jangan salah paham. Masa sama guru benci? Bener gak? Ini kan ibu pada ngeliatin berarti kan ibu demen sama saya. Hah, demen gak? Demen sama Kiai Maya? Ya bukan demen cinta, bukan demen ngeliatin ya dapat pahala enggak? Man nazra aliman fakana man nazrani, kata Nabi, siapa yang melihat orang alim sama juga memandang aku, kata Nabi, liatin gua. Jadi kalau kiai liatin kiai liatin kiai. Kalau kiainya maluan tuh kiai kagak bisa ngomong tuh kiai. Liatin waduh dia. Apalagi dikedipin klik, masya Allah. Bu, coba baca. Allahumma gfir lana. Terusin. Ayo, coba baca semua dah. Allahumma gfir dzunub wali walidaina warhamhuma shighara. Terusin waliman hakun alaina wali jami'il. Terusin wal mu'minina al ahya'i minhum bi rahmatika Rabbana atina. Terus tutup walhamdu. Awalnya baca apa awalnya? Bismillah. Kedua beres tuh Bang Haji, doa bismillahirrahmanirrahim. Ini kan udah beres bayang nih. Tadi udah beres sambutan tuh yang namain bini. Doa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Kayak kiai deh dulu. Allah maghfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Si Ani kagak mau amin. Amin lah Ani. Kenapa kau diam saja? Aku baca doa juga amin. Kau juga ridho. Kenapa masih main HP saja itu? Insyaallah. Allah maghfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa liman haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal mu'minina al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Salam-salaman itu sebagai laki. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertama bini peluk. Katakan, Ani, maafkan aku Ani, bahwa selama ini aku hanya selalu bisa menyakiti hatimu Ani. Aku belum pernah memberikan kamu uang banyak. Sekalinya uang banyak yang aku berikan buat bayar kreditan motor, listrik dan sebagainya. Ani, maafkan aku. Kata Ani, sudah jauh-jauh hari sudah aku maafkan Roma. Main pelukan tuh Bang Haji. Belum pernah ya? Belum pernah kan? Ntar nih. Ntar subuh kek. Suami main pelukan sama istri, Masya Allah saling minta maaf. Ini kan ntar mau bulan Sa'ban, bulan Rawah. Kan pada salam-salaman ya. Sebelum minta maaf sama orang, suami minta maaf sama bini minta maaf sama suami. Akur gak tuh? Anak pada cuci kaki orang tuh. Udah pernah Bu, Bapak kaki dicuci sama anak, udah pernah belum? Mana anak muda? Tong, nih lu nih. Lu kan demen baca selawat, lu pernah nyuci kaki malu kalau bapak lu? Jawab. Belum. Praktekin. Nabi kagak bakal beri lu syafaat. Kiai juga sama, guru juga sama. Kalau orang tua lu kagak pada redo. Cari redo orang tua, cuci kakinya Tong. Liatin gua nih. Nah, baca tunduk baik nah. Cuci kaki emak ya Tong ya. Jangan iya doang apa lo? Ya Tong, cuci kaki emak. Aturan tadi itu hari Jumat, udah besok hari Sabtu. Hari Sabtu lu bawa air sebokor, lu bawa lap kalau bisa baju lu yang paling bagus. Malu suruh duduk di bangku begini, berdua kalau bapak lu ada. Lu ngomong, "Ma, saya bawa air, ma, kaos kesayangan saya. Saya mau nyuci kaki baba sama kaki emak." Tuh anak ngomong begitu orang tuh udah air matanya udah ngerujuk ibu ya. Sedih nggak? Ada nggak orang tua begini? Iya, ini kaki gua lu cuci nih. Menganak sialan lu. Nggak bakal orang tua begitu, nggak bakal, bener nggak? Nggak. Apalagi orang tua yang jahat umpamanya. Memang tahu tiap hari Jumat anaknya cuci kaki. Pas hari Jumat ke kandang bebek. Tuh kaki rusak-rusak tuh kakinya tuh. Kandang ayam, kandang bebek kan kalau ayam habis telur nih tainya bau banget ya. Nih kaki gua. Ada jimatnya nih. Tai bebek, tai ayam. Sampai hati gak orang tua kayak gitu? Kagak. Anaknya datang. Tuh anak tuh dua-duanya kayak. Atau anak mantu dah. Apalagi mantu nyuci kaki mertua. Itu mertua lulu hatinya. Pendekkanlah gusurannya buat lu semua mantu. Belum ada mantu nyuci kaki mertua, belum ada ya? Jarang belum ada. Anak aja jarang. Ini bocah kagak pernah nih. Udah makanya sekarang lu gua ajarin ya. Pengen coba sebutkan cita-citamu pengen jadi apa nanti? Katakan. Wah, ini bocah. Pengen jadi apa? Ustad. Ustad ya. Ustad ada yang kelas 10.000, ada yang kelas 50.000, ada yang kelas cepet. Maunya kelas berapa? Ya. Berarti Ustad Pauga dia nih. Ustad kaya ya, Ustad kaya. Pengen jadi apa Tong lo? Akmil, militer, berarti tentara ya. Nih, pengen jadi apa? Ustad juga. Temen lu hitam. Enggak apa-apa. Nanti tahan banting. Iya. Hitam juga mukanya tapi hatinya putih ya Tong ya. Pengen jadi ustad. Ustad yang kaya ya. Ini Tong lu pengen jadi apa Tong? Polisi. Ini TNI, polisi pas jadi ustad lu jalan bareng. Nangkep maling, nangkep bandar narkoba ya. Masya Allah. Nah, kepengen kamu punya cita-cita terkabulkan, mulai ntar atau setiap hari Jumat cuci kaki bapak dan ibumu. Setuju nggak? Sanggup nggak? Jawab, sanggup apa nggak? Siap apa nggak?
Romannya kagak pada mau lu. Ayo, siap apa enggak? Siap ya. Itu kunci sukses. Kenal nggak Soekarno? Kenal nggak? Soekarno, babanya Megawati. Itu kan di sejarahnya sakti itu. Presiden sakti. Orang yang menjadi penggemar beliau, Soekarnoisme itu mengatakan Soekarno tidak mati. Sampai sekarang masih hidup, saking fanatiknya tuh. Apa amalan Bung Karno? Selalu minta doa dari emaknya. Kalau mau kemana-mana cuci kaki emaknya, dia minum baru dia berangkat. Itu Soekarno, presiden kita. Masya Allah. Jadi ente pengen jadi ustadz kaya, pengen jadi TNI, pengen jadi polisi. Kalau itu supaya terkabul, cuci kaki emak, cuci kaki baba, cuci kakinya. Bagaimana terharunya orang tua, Masya Allah. Maafin ayah ya mak. Sambil cuci kaki itu orang tua kagak bisa ngomong dah. Gua redo sama lu dong. Biar lu jahat banget juga sama gua redo sama lu. Apalagi mantu. Kan mantu suka saya truk mulu sama mertua. Apalagi kalau masih nyampur ya. Mau kesinggung tuh mantu. Mertua ngomong begini. Ngomongin kucing. Lu kucing lu dibagi lain, nyolong lain, minta lain. Kesinggung mantu. Padahal mengatain kucing. Mantunya singgung. Oh, begitu selama ini emak bayar sama saya begitu rupanya hitung-hitungan. Lah, mantu lu begitu omongan lu. Tadi emak kata lu dibagi lain, minta lain, nyolong lain. Emang duit gue hilang mulu. Gue gak nyangka lu yang nyolong. Emang kita yang nyolong. Ngaku lu, kata mertuanya. Karena laki saya kagak mencari. Jadi mertua dicuci kakinya sama mantu. Itu masa lulu hatinya lulu. Apalagi yang sering ribut, udah kagak bakal ribut-ribut lagi. Sebab mertuanya udah mati. Ini ntar dicoba. Bulan Roah mau puasa supaya hati bersih, terawih kuat sebulan, puasa kuat sebulan, rezeki berkah. Istri cuci kaki suami. Bang Rusdi mana bininya? Mana? Empok apa namanya? Empok apa bininya namanya? Pomina. Cuci kaki Bang Haji Rusdi. Siap ya? Nih bener bu. Redonya Allah tergantung redo orang tua. Redonya suami, ya redonya Allah kepada ibu tergantung redonya Bukan nakut-nakutin. Bukan ngalam-ngalam laki pengen dihormatin, bukan. Sesudah akdu nikah, surga ibu pindah ke suami. Walaupun suamimu tampangnya tidak memuaskan dirimu. Apa adanya, sederhana. Bahasa orang kampung, biar laki kayak monengan tetap perlu dihormatin. Tahu monengan nggak? Udah bengket pendek. Tahu monengan nggak? Jambu monyet. Masya Allah. Jadi laki kalau sudah berumah tangga jangan lagi lihat fisik, tapi lihat tanggung jawab, kasih sayang, Masya Allah, perhatian luar biasa. Ibu cuci kaki suami, berani nggak? Benar. Tapi jangan ngomong macam-macam. Nih, bang, kaki lu sekarang gua cuci ya. Awas lu ya. Kalau gua minta duit lu kalau kasih lu, awas lu. Jangan ngancam begitu, jangan. Pendek kata kita kali bang ya. Bini laki kita, kita jadi laki nih dicuci kaki kita sama bini kita. Kira-kira sedih nggak tadi ya kita nih? Hah? Sedih nggak kira-kira? Sedih. Pasti sedih lah. Sedih bu. Pasti ngomongnya begini lagi, Rika. Masya Allah. Tadi kan Ani udah. Sekarang Rika, betapa lembutnya hatimu. Baru kali ini aku merasakan cinta yang luar biasa. Kau cuci kakiku, kau guyur ke badanmu, dan kau minum airnya. Emang supaya apa sih Rika? Supaya Bang Roma memberikan ridho kepada saya. Masya Allah. Ntar kerjain ya. Besok ke entar kita terserah lah. Serius ini mah bukan bercanda. Sebab perempuan biar hebat ibadahnya bagaimanapun, biar ngaji nyampe yang ayang-ayangan nyampe kalah ajom no. Ya kan perempuan begitu tuh kalau ngaji ayang-ayangan. Padahal bukan ngaji, selfie. Tapi iya, kecil longok nyampe kan? Bukan kagak boleh.
Tapi tolong suamimu hormati, muliakan. Tapi juga laki jangan mentang-mentang. Saya kadang-kadang sewot juga sama orang laki, sama bangsa gue dewek nih. Iya, mentang-mentang suami wajib dihormatin, dimuliakan, kita semua kita. Bini makan tuh dibalik takal berani kita berat baik ya. Dan nggak boleh itu, nggak boleh. Kita mau bini berat, mau makan, tinggal bini babalu. Itu kagak sopan. Kira-kira bini kita kentut begitu kayak kita senang nggak Pak? Pak? Enggak. Kayaknya jangan suka mula-mulain. Nah kalau dibalas, ya dia dread, dia dude, berarti keluarga kentut namanya itu. Masya Allah, jangan. Perempuan makan kagak nih begitu Bu ya, Bu. Perempuan mah kalau kentut lari, ya, lu mana? Kita kentut bang, gitu dia tahan begini. Keluar juga, itu keluar juga. Itu pun dia malu setengah mati sama suami, bener gak? Perempuan zaman dulu, perempuan zaman sekarang apa gimana? Masya Allah. Jadi menyambut bulan suci Ramadan, penghijauan tangan dalam rangka menegakkan perintah sholat, ya kan? Terus untuk membersihkan hati dan pikiran, ridho dari manusia dengan manusia kudu kita dapat. Anak minta ridho sama orang tuh, istri minta ridho sama ntar kan salam-salam ntar nih, minta ridho sama guru minta ridho sama murid, beres gitu. Beres, udah makan-makan, pulang dah di situ. Ngapain lagi ya? Masuk, ntar ngaji lagi habis lebaran. Orang-orang udah pada mulain bulan Muharram baru dibuka pengajian tuh. Bangatan liburnya kelamaan. Bu, siap cuci kaki suami, siap? Siap ya? Pak Ustadz, saya janda nih Pak Ustadz. Kaki siapa yang saya cuci nih? Iya, kalau janda nyuci kaki siapa kira-kira ya? Kata janda, boleh gak Pak Ustadz saya nyuci kaki calon? Kagak boleh. Walaupun lu udah pada manggil papa mama, gak boleh. Baru calon mah kagak boleh. Udah janda mah terima nasib baik. Paling datang ke kuburan suami, suaminya Bang Anton namanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, Bang Anton bin Boim. Kata Anton, waalaikumsalam. Inem, bini namanya si Inem. Kata Anton, itu lu datang bawa laki apa enggak? Kagak bang, sampai sekarang saya nggak laku-laku. Emang sengaja lu gua syaratin, biar pas gua mati lu jangan ada kawin lagi, jangan sampai ada laki demen sama lu. Pantas begitu sama gua ya. Pantasan gua kemana be orang kagak negor-negor gua sekali. Jadi itu di kuburan berantem. Jangan berantem lagi. Masya Allah. Nih kalau ibu mau tahu, tadi saya bilang kalau punya suami meninggal soleh jangan kawin. Dia cemburuan tahu. Jarak bulan Rewang bawa laki, kesel dia. Agak percaya. Nih kesel. Pas ibu assalamualaikum ya ahlal kubur, Bang Anton bin Boim. Tuh dia nyautin lama. Itu dia begini itu, melengos. Kagak percaya, kan roh orang yang keluarga dengan keluarga terus ngawasin. Makanya lu kalau jadi janda hati-hati lu. Mana janda? Laki lu cuman kalau dia teriak, kalau dia bisa teriak suaranya kedengar, lu pada kabur, banyakannya perempuan kabur tuh. Yang lancong juga merah tuh. Sesumpah dia mau mampus sambil geledek. Awas, makanya kan ada masa iddah 4 bulan 10 hari. Kagak boleh pasam-pesam sama orang, kagak boleh pakaian bagus, kagak boleh dangdan selama 4 bulan 10. Terus sampai setahun masa berkabung. Tuh begitu. Ini mah boro-boro 4 bulan 10 hari. Kuburan laki masih merah. Baru sebulan, Masya Allah, lagunya udah kayak biduan. Dulu
Atau apa trek? Itu apa bang? Kalau yang ada bagian, biarin. Kalau yang belum jangan. Yang laki lu kesel kalau laki lu kesel. Bang Anton bin Boim nangis. Apa kata Anton? Tuhan, tolonglah hamba-Mu dari sengsara karena janda. Kan janjinya sehidup emang suaminya mati duluan, ibunya hidup, berarti kan harus mati. Pertahankan kesetiaanmu, pertahankan. Jadilah perempuan-perempuan yang janda seperti Rabi'atul Adawiyah. Ini saya ceritain nih. Itu Rabi'atul Adawiyah, cakepnya nggak ketulungan. Sebutin siapa artis yang paling cakep yang perempuan? Ayo, sebutin. Siapa ayo coba siapa? Hah? Nikmit. Pokoknya artis yang paling cakep, yang paling cantik, seksi. Kalah seluruh dunia kecantikannya dengan Rabi'atul Adawiyah. Masya Allah. Janda solehat yang berkat ketaatannya kepada Allah diangkat menjadi wali perempuan. Satu-satunya wali perempuan. Ada dua. Sama Siti Mutmainnah tuh wali juga tuh. Wali perempuan. Wali Jadi wali. Siapa yang lancongin? Yang lancongin Syekh, kiai hebat. Bukan kiai kere, kiai kaya. Yang lancongin tuh. Di antaranya Syekh Sofyan Sauri. Masya Allah. Yang lancongin Rabi'atul. Bukannya codot, kampret, kalong, padahal kodok, bukan. Wali. Yang lancong wali juga. Wali kaya, kiai hebat. Tapi apa tanggapan beliau? Ketika datang tuh para kiai yang mau ngajak kawin, jawab dulu pertanyaan saya, wahai para kiai. Saya Rabi'atul Adawiyah nanti pasti mati, berpisah ruh dengan jasad saya. Katakan dengan sebenarnya, apakah Rabi'atul Adawiyah pada saat mengembuskan napas yang terakhir dia mati su'ul khatimah atau husnul khatimah? Jawab kiai. Kiai mana yang tahu? Ada yang tahu gak kiai? Nggak ada yang tahu. Ya Nyai Robi'ah, pertanyaan susah amat sih. Saya nggak ada yang tahu itu, mas saya nggak tahu, saya juga belum tentu, kata kiai. Husnul khatimah apa su'ul khatimah, saya juga nggak tahu. Ada lagi yang saya pertanyakan. Nanti Rabi'atul Adawiyah pada saat diusung orang di atas keranda untuk menuju ke kuburan, sesudah itu ditinggalkan Rabi'atul Adawiyah 7 langkah yang mengantarkan meninggalkan saya. Kemudian datang 2 malaikat Munkar Nakir. Rabi'atul Adawiyah akan ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka, dan seterusnya. Tolong katakan kepada saya, wahai para kiai, apakah Rabi'atul Adawiyah bisa menjawab dengan benar 6 pertanyaan daripada malaikat Munkar Nakir? Ada yang tahu nggak kiai? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya Nyai Rabi'ah itu lagi yang goib, yang nyata aja saya sering ketipu, kata kiai. Masya Allah. Oh, kalau itu pertanyaan saya tidak bisa menjawab, saya tidak akan sanggup berumah tangga. Karena yang sekarang yang saya pikirin adalah tentang akhirat. Saya sudah lupa dengan kenikmatan dunia. Tuh Rabi'atul Adawi, kagak jelek, kagak penyakitan, cakep, botok, semok. Wih, udah pokoknya mah artis kalah. Badannya tinggi semampai, la ilaha illallah. Bibirnya merah delima, la ilaha illallah. Pipinya kemerah-merahan kayak apel, la ilaha illallah. Matanya jeli, sekali pandang laki gempor sama dia. Tuh, cakepnya luar biasa, ibadahnya rajin, sholat malamnya rajin, duhanya rajin, ngomongnya lemah lembut. Lelaki mana yang kagak pengen punya bini kayak begitu? Tapi dia menolak. Dia lebih mencintai Allah Subhanahu.
Tahu nggak bagaimana dia mencintai Allah? Nih dengerin. Itu janda, janda mana janda? Dengerin janda nih. Itu janda Rabi'atul Adawiyah berkata begini, ya Allah, kalau saya mencintaimu karena surga, jauhkan surga dari saya. Begitu katanya. Ya Allah, kalau saya mencintaimu karena takut aman neraka, dekatkan neraka kepada saya. Masya Allah. Tuh perempuan, contoh sama ibu yang pada janda. Anak bayi udah anak urusin yang benar. Justru janda itu dicintai Allah. Sering dilongok sama malaikat. Apalagi kalau jandanya udah tua. Janda kalau udah tua dilongokin mulu malaikat. Ini mohon maaf ya. Ini sudah akhir zaman. Orang umur 60, 70 bukannya sibuk zikir, pada sibuk bikin grup-grup perkumpulan ya. Bener gak? Reunian SD, SMP masih mendingan. SD mah kan udah tua-tua. Itu kumpulnya bukan zikir, karaoke, nyanyi. La ilaha illallah. Pada joget-joget, kata saya ini yang dulu suka ngangon kebo, yang dulu suka nandur, kenapa sekarang lagunya pada tengil-tengil amat ya? Kata saya dalam hati. Di sini ada yang begitu? Ada. Jangan apa bu? Kalau udah tua jangan lagu-lagu dah. Malaikat Israel tiap 5 menit, tiap johor ngelongok. Tuh janda nih ngapain janda ya? Yang udah tua-tua sering dilongok sama malaikat Israel. Dilongok. Israel akan senang hatinya ketika ada aki-aki, nenek-nenek, ada duda tua, janda tua, lagi zikir, lagi la ilaha illallah, subhanallah, lagi baca yasin, baca tabarok. Israel seneng, menyambut kagak jadi. Tapi ketika ada aki-aki lagi karaoke nyanyi, aku tak berdaya. Tahuan kagak berdaya lu nyanyi. Kan sampai viral di TikTok tuh ada aki-aki nyanyi sampai mati, ya kan? Bener kan? Aki-aki di grup alumninya tuh nyanyi kayak Omai Rama lagunya mati di situ juga. Nauzubillahi min. Masya Allah, tabarakallah. Ya Pak, reunian boleh, tapi yang maslahat yang baik-baik. Zikir bersama, baca mahalul qiyam bersama-sama. Katakan, wahai teman-teman seusiaku, bukan lagi masanya kita untuk bersenang-senang soal duniawi, tapi kita bersenang-senang soal akhirat. Yuk sama-sama kita baca inna lillahi wa inna ilaihi. Ya kagak mati lah. Masa ngomong begitu mati? Kita berasal dari Allah. Suatu saat kita akan berpulang kepada mulai hari ini. Ayo sahabat-sahabatku yang punya kelebihan harta, sedekahlah. Setiap Jumat berkah. Bagus gak tuh? Kumpulin anak-anak yatim. Semampu kita memberikannya apa 10.000, apa 100.000. Insya Allah. Kalau ada janda tua kita santunin. Jangan dikawinin mah sebab udah tua susah. Susah dia susah diapa-apain. Ya orang udah tua mau diapain coba yuk. Yang muda gimana Pak Ustaz? Ya yang muda mah hajar. Orang udah tua mau diapain nggak bisa diapa-apain. Di muda-muda tetap aja tua nggak bisa. Bener nggak? Ya Bu ya. Jadi ini semua yang saya katakan adalah manifestasi daripada sebuah perintah yang maha dahsyat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah perintah salat 5. Dalam salat ada perintah, kalau kamu kesulitan wahai hambaku minta tolong melalui sarana salat, jangan ke rumah dukun, jangan ke rumah paranormal, bohong itu bohong, semua bohong. Ke rumah ulama, ke rumah kiai boleh. Tapi ulama, kiai yang sedekah, yang nerima kita ikhlas, kita ngamplopin berapa aja diambil, jangan yang target, jangan. Kamu harus ngasih sekian. Itu udah kagak beres dah. Itu udah materi, udah bukan nulungin kita, bukan. Ya Bu ya. Jadi kalau ke rumah kiai yang kita ngasih berapa aja diambil. Tapi juga jangan kebangetan. Dari Marga Jaya ke Pandeglang ngamplopin jigong, mampus kali lu. Maaf Pak Kiai, cuma ada segini. Pas pulang lihat mobilnya. Ada berapa Mi? Barusan dari Marga Jaya 25.000 bah. Itu orang besok kalau datang lagi seduin ya. Seduin air panas ya. Masya Allah. Kalau kiainya kagak target kita ngasih biar gedean. Bener gak?
Itu duit dimakan kiai sama bininya barokah insya. Sulit dalam rumah tangga, dalam urusan yang lain-lain, minta tolong. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Minta tolong hai hambaku melalui sarana yang sudah aku sediakan, salat dan sabar. Pertolongan belum juga datang, tungguin. Ya Allah, jika udah rupa-rupa, udah baca ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, yang datang tuh kredit. Namanya Rahman. Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Abang Rahim datang ke tangga tukang gali sumur. Udah galau rupa, ya Allah saya zikir segala macam, udah saya sebut-sebut semuanya, tapi kapan datang pertolongan? Allah, sabar, tungguin. Sebab pertolongan Allah akan datang detik-detik terakhir ketika kita sudah nggak lagi berkuasa untuk menahan segala cobaan yang berat. Ibu, minta tolong melalui makanya satu amalan di saat mana manusia dengan Tuhannya, dengan Allah paling dekat, pada saat sujud terakhir. Mulai malam ini ibu kalau sujud terakhir baca doa minta kaya dunia, kaya akhirat, terbebas daripada neraka. Doanya apa dah? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina. Baca pada saat sujud terakhir. Apalagi kalau sembahyang sendirian di rumah, itu baca yang banyak sampai meneteskan air mata. Itu Rabbana atina jangan dihina itu. Itu Rabbana atina doa keseluruhan itu. Minta panjang umur, minta awet muda, minta ganteng, minta keren, minta kaya, minta lancar urusan, minta dimuliakan, dihormati. Itu semua ada di Rabbana atina fid dunya. Minta selamat daripada azab kubur, minta selamat daripada siksa kubur, bangkit dalam keadaan senang, terus dihisab dengan cepat, berjembar seperti kilat. Itu ada di Rabbana atina, ada wa fil akhirati hasanah. Masya Allah. Komplit semua itu Rabbana atina, dunia akhirat digabung dalam satu kalimat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Namanya juga disebut doa sapu jagat. Jagat kan dunia ya. Disapu semua sama Rabbana atina. Apalagi yang baca sapu angin, pas itu. Ya, sapu angin bacanya doa sapu. Wah, itu angin gede puting beliung pada datang itu. Masya Allah. Ya Bu, ini Bapak ya. Sujud terakhir baca itu. Sekali atau 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Termasuk mati husnul khotimah, di situ juga adanya tuh. Ya. Ini dalam rangka apa? Memohon pertolongannya Allah Subhanahu. Wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as. Minta tolonglah kamu kepadaku dengan sarana salat dan sabar. Sesungguhnya Allah menyertai, menolong daripada kesedihannya, kesulitannya orang-orang yang sabar. Insya Allah. Udah jam setengah 11 ya? Jam 22.35 berarti setengah 11 sudah ya? Kayaknya ini apa namanya, ada pecak tadi kata Bang Jusri ada pecak, Tad, ada pecak Tad. Ikan nila sama ikan apa? Hah? Ikan emas katanya. Iya. Kata saya ada ikan mbak. Ada ikan emas doang. Jadi takut persediaan menu masakan yang mau dimakan takut anyap. Kan kalau udah anyap gak enak. Ya, kita sudahi tausiah yang saya sampaikan pada ini malam. Mohon maaf kalau ibu-ibu, bapak-bapak belum merasa puas. Sebab saya bukan lelaki yang menjadi pemuas. Sekedar yang saya sampaikan kiranya ada yang nyangkut di pikiran. Amin. Bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang membuat bapak ibu jadi alim, jadi benar bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan kiranya lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya. Dan mudah-mudahan guru kita Ki Ma'ruf sehat panjang umur, Ki Maksum sehat panjang umur semuanya, para tetua-tetua kita sehat panjang umur, panitia semua sehat panjang umur, anak muda sehat panjang umur, berkah sehat selalu, banyak rezeki. Mau puasa kita pada rukun sama keluarga, rukun sama tetangga dalam ridhonya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulluhum ajma'in. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian, kurang lebih mohon maaf. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.